Hai, balik lagi di Maur Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya aktifin ya, biar gak ketinggalan setiap video terbarunya. Kali ini, mari kita bahas sebuah alur film Frozen. Frozen ini bukan cerita happy endingnya Anna dan Elsa ya, tapi ini tentang 3 orang peseluncur salju yang terjebak di chairlift atau lift ski. Mereka harus menghadapi malam yang mencekam di mana mereka harus menghadapi udara dingin yang lama-lama bisa membunuh mereka. Apakah mereka bisa bertahan hidup di cuaca sedingin itu? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan suasana di tempat ski. Di sana ada Dan, Parker, dan Joe yang ternyata sedang menunggu temannya yang merupakan pekerja penjaga chairlift. Biasanya, Dan dan Joe sering naik chairlift secara gratis berkat temannya itu. Kali ini mereka kesulitan untuk naik chairlift karena ternyata setelah pergantian shift pun temannya tidak muncul juga. Karena tiket chairlift sangat mahal, Dan pun meminta Parker, kekasihnya, untuk menggoda penjaga chairlift agar mau memberinya tumpangan gratis. Awalnya, Parker menolaknya karena dia tidak bisa melakukan hal itu. Tapi atas bujukan Dan, Parker pun menyetujuinya. Parker memulai aksinya, dia mengatakan bahwa kartu kreditnya tertinggal di pom bensin, dan dia hanya punya $50. Dari kejauhan, Joe meragukan Parker akan berhasil. Tapi tidak lama, Parker memberikan tanda keberhasilannya. Mereka pun mulai naik ke atas sana. Selama perjalanan, mereka merasa bangga dengan pencapaian yang dilakukan Parker. Akan tetapi di tengah perjalanan, chairlift itu terhenti. Parker terlihat panik. Joe melihat ketakutan Parker merupakan hal yang lucu. Dia pun menggoyangkan chairlift, tapi hal itu malah membuat Parker semakin ketakutan. Tidak lama chairlift pun kembali bergerak. Sesampainya di atas, mereka sangat menikmati bermain ski bersama. Akan tetapi terlihat Joe yang merasa terganggu karena keadaan Parker yang tidak bisa bermain ski. Setelah bermain ski, mereka beristirahat dan makan. Di sana, Joe mengungkapkan bahwa dia berharap bisa bermain ski di level sulit, karena tadi siang mereka hanya bermain di level rendah dan hanya melihat Parker yang terus-terusan terjatuh. Secara tidak sengaja, Parker mendengar obrolan mereka berdua. Parker pun mengizinkan Joe dan Dean untuk berski bersama, sedangkan Parker akan menunggu di penginapan. Joe menjelaskan bahwa dia tidak keberatan dengan kehadiran Parker. Akhirnya, mereka bertiga pun memutuskan kembali bermain ski di malam hari. Singkat cerita, mereka sampai di tempat naik chairlift. Ternyata tempat itu sudah akan ditutup karena cuaca buruk. Tapi Joe dan Dean memohon kepada penjaga agar mengizinkan mereka, karena mereka akan berseluncur dengan sangat cepat. Dean memberikan $100 kepada penjaga itu dan akhirnya penjaga itu mengizinkan mereka bertiga untuk naik chairlift. Saat mereka sedang di perjalanan menuju ke atas, di bawah sana, penjaga chairlift didatangi temannya untuk menemui bosnya. Temannya pun menggantikan posisi penjaga chairlift. Penjaga sebelumnya memberitahu bahwa masih ada 3 orang di atas sana dan jangan dulu dimatikan mesinnya. Setelah menunggu cukup lama, penjaga itu baru melihat 3 orang datang dari bukit. Dia mengira itulah 3 orang yang dimaksud rekannya tadi, sehingga penjaga itu pun mematikan mesinnya. Di atas sana, Dean, Joe, dan Parker menyadari mesinnya kembali mati. Mereka mengira bahwa mesin ini akan kembali menyala seperti kejadian tadi siang. Di sana, Dean dan Joe malah menceritakan cara kematian yang mengerikan, dari dimakan hiu hingga membayangkan dimakan oleh serigala yang akan muncul di bawah sana. Mereka masih mengira semuanya akan baik-baik saja. Lalu tiba-tiba semua lampu di pegunungan dimatikan. Dari sanalah akhirnya mereka bertiga menyadari hal yang aneh telah terjadi. Mereka bertiga mulai panik. Di sana Joe mengira bahwa penjaga chairlift kesal dengan tingkah Dan. Tapi Dan tidak merasa telah membuat penjaga chairlift kesal. Parker sangat panik. Dia mengatakan bahwa mereka harus mencari cara lain untuk bisa pergi dari chairlift itu, karena tempat bermain ski akan buka pada hari Jumat, sedangkan hari ini merupakan hari Minggu. Mereka akan terjebak di sana dalam jangka waktu yang sangat lama. Parker terus berteriak meminta tolong. Joe menenangkan Parker agar tenang dan percaya bahwa penjaga akan kembali menyalakan mesin. Waktu pun berlalu, dan tiba-tiba badai salju menghampiri mereka. Wajah mereka mulai terasa sangat dingin dan mereka berusaha untuk menghangatkan diri. Tidak lama muncul sebuah mobil pembersih ranting. Mereka bertiga sangat kegirangan karena bantuan sudah datang. Tapi ternyata penjaga itu hanya akan menjemput temannya yang menjaga lift di atas gunung. Dia tidak menyadari ada seseorang di atas sana. Lalu pria ini mendapatkan informasi dari walkie-talkie mengatakan bahwa penjaga di atas telah turun. Mobil itu pun kembali ke bawah. Joe, Dan, dan Parker sudah berteriak sekencang mungkin, bahkan Joe melemparkan kacamatanya.
tapi itu tidak terlihat oleh supir mobil itu. Singkat cerita, badai sudah mereda. Mereka sudah merasakan dingin yang luar biasa. Muka mereka serasa terbakar dan perih. Dan mengatakan bahwa harus ada seseorang yang melompat ke bawah, karena mereka tidak akan bertahan seminggu dalam keadaan dingin seperti ini. Ditambah lagi keadaan mereka bertiga yang meninggalkan handphone mereka di loker, sehingga tidak akan ada yang menyadari lokasi mereka ada di mana. Saat sedang berusaha menyalakan rokok, Parker tidak sengaja menjatuhkan sarung tangannya dan menenangkan Parker. Saat melihat wajah Parker dan menyadari bahwa wajah Parker menunjukkan dia akan terkena radang flu, dan memutuskan untuk melompat ke bawah. Joe dan Parker mencegahnya karena sangat berbahaya. Akan tetapi Dan tetap memaksa untuk melompat karena itulah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan mereka bertiga. Dan pun meloncat dari kursi itu. Setelah mengetahui luka yang sangat besar, Parker melemparkan syalnya untuk menghentikan pendarahan, tapi malah tersangkut di pohon. Akhirnya Joe ikut melemparkan syal miliknya. Dan berusaha meraih syal Joe dan berhasil mendapatkannya. Dan segera mengikat lukanya, tapi itu tetap tidak cukup untuk menutupi semua luka itu. Joe pun memiliki ide untuk bergelantung menuju kursi yang dekat dengan tiang penyangga, karena tiang penyangga memiliki tangga ke bawah. Akan tetapi mereka tidak tahu seberapa jauh menuju lokasi itu. Joe pun masih memikirkan rencananya. Saat mereka sedang mencari cara lain, tiba-tiba terdengar suara serigala dari kejauhan. Dan sangat ketakutan. Joe berusaha menenangkan Dan mengatakan bahwa serigala di daerah sana sangat jinak dan tidak terlalu besar. Dan meminta agar Joe menjalankan rencananya untuk bergelantung menuju kursi lain. Joe pun memutuskan pergi walaupun sebenarnya dia sangat ketakutan karena dia tidak pernah bergelantungan dengan jarak sejauh itu. Saat akan naik ke atas sana, Joe kesulitan karena besi pijakan tertutupi es dan mereka memutuskan membersihkan es itu. Dan terkena jatuhan es dan dia menutupi mukanya. Dan mendengar sesuatu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seekor serigala tepat di depannya. Parker melemparkan skate miliknya dan serigala itu pun pergi meninggalkan Dan. Dan masih merasa takut dengan kehadiran serigala tadi karena ada kemungkinan serigala akan kembali kepadanya. Dan meminta Joe agar segera bergelantung menuju kursi lainnya. Joe pun mulai bergelantung. Saat dia maju ke depan, dia malah melihat sekelompok serigala mendekat. Joe kembali kepada Parker dan meminta agar Joe menahan Parker agar jangan melihat ke bawah. Parker berusaha untuk melihat Dan, tapi Joe menahannya karena keadaan Dan sudah diterkam oleh sekelompok serigala. Mereka berdua sangat terpukul dengan apa yang terjadi kepada Dan. Singkat cerita, Joe menyadari bahwa usaha bergelantungan di kabel tidak akan bekerja karena kabel itu sangat tajam dan membuat tangannya terluka. Di sana, Parker masih sangat terpukul kehilangan Dan. Parker malah menyalahkan Joe karena mengizinkan Dan melompat ke bawah sana. Mendengar hal itu, Joe kembali melemparkan pertanyaan yang sama. Alasan Parker tidak mencegah Dan padahal dia adalah pacarnya. Joe bahkan mengatakan jika saja tadi siang mereka bermain ski di level tertinggi, mungkin saat ini mereka sudah pulang. Tidak menghabiskan waktu hanya menonton Parker yang terus-terusan terjatuh di level rendah. Parker meminta maaf karena sempat menuduh Joe karena dia sangat sedih kehilangan Dan. Joe pun mengatakan kehilangan yang dirasakan Parker tidak sebanding dengan kehilangannya karena Joe telah mengenal Dan sejak kecil. Parker meminta maaf atas ucapannya dan mereka pun kembali berbaikan. Malam berlalu dan cuaca semakin dingin. Mereka berusaha membicarakan semua hal dalam hidup mereka nanti setelah selamat, agar kesadaran mereka tetap bekerja. Keesokan paginya mereka masih bisa bertahan, tapi Parker tak sengaja menaruh tangannya di besi selama tidur, dan itu membuat tangannya menempel kencang di besi pengaman. Parker berusaha melepaskannya, tapi itu membuat telapak tangannya terkelupas. Parker pun menyembunyikan lukanya dari Joe. Di scene ini, matahari sudah muncul. Waktu sudah menunjukkan tengah hari. Joe memperingatkan Parker bahwa mereka akan terkena terik matahari. Joe memutuskan kembali bergelantungan di kabel karena mengingat perjuangan yang telah Dan berikan. Joe memaksakan melewati kabel itu walaupun tangannya terluka. Saat bergelantungan di kabel, kursi yang dinaiki Parker miring. Joe berhasil berpindah kursi, tapi tangannya terluka parah.
dan di bawah sana muncul sekelompok serigala. Joe meminta Parker melemparkan tongkat skinya untuk dijadikan alat penyelamat jika dia sudah di bawah sana, tapi Parker melemparnya tidak cukup jauh. Joe menahan lukanya dan kembali melanjutkan untuk bisa meraih tiang penyangga. Joe pun berhasil menuju tiang penyangga, tapi di bawah sana serigala muncul satu persatu. Saat dia sudah sampai di bawah, Joe segera mengambil tongkat skinya, tapi di waktu yang sama dia diserang oleh serigala. Joe menahan serangan serigala dan mencoba meraih tongkatnya. Setelah mendapatkan tongkatnya, dia menyerang serigala itu, dan serigala pun pergi meninggalkannya. Joe meminta Parker agar bertahan di atas sana karena dia akan turun meminta bantuan. Akan tetapi saat Joe pergi meninggalkan Parker, di belakang Joe muncul sekawanan serigala yang ikut mengejarnya. Parker menanti kedatangan penyelamat, akan tetapi hingga malam hari pun tidak ada tanda-tanda kemunculan penyelamat. Keesokan harinya pun Parker masih terjebak di chairlift. Dia menyadari ada kemungkinan Joe telah diserang oleh serigala. Parker semakin gelisah karena sekarang dia hanya seorang diri. Parker memutuskan lompat ke bawah sana, tapi karena chairlift yang sudah longgar, kursi itu pun jatuh ke bawah. Untungnya masih ada satu kabel yang menahan chairlift itu sehingga tidak langsung jatuh ke bawah tanah. Mengetahui ketinggian kursi sudah tidak terlalu tinggi, Parker memutuskan untuk loncat. Akan tetapi saat dia sudah selamat, kakinya malah tertimpa oleh kursi yang ikut terjatuh dari atas. Parker pun berusaha melepaskan kakinya. Setelah terlepas, Parker menuruni bukit. Akan tetapi dia malah menemukan jasad Joe yang sedang dimakan oleh serigala. Parker terdiam sejenak, dan serigala pun melanjutkan makannya. Parker perlahan-lahan meninggalkan sekelompok serigala itu. Parker menuruni bukit dan dia berhasil berada di pinggir jalan raya. Di sana dia meminta tolong, tapi tidak ada yang menyadari kehadirannya. Parker pun menyerah. Waktu berlalu cukup lama dan tiba-tiba muncul sebuah mobil yang terhenti melihat Parker yang tergeletak di pinggir jalan dan segera membawa Parker ke rumah sakit. Oke, itu dia alur cerita film Frozen. Film ini cukup membuat para penontonnya kesal termasuk aku. Beberapa kejadian yang seharusnya bisa terselamatkan malah jadi bumerang bagi Jen dan Joe. Keberuntungan juga sih menurutku si Parker ini karena dia dibiarkan lewat begitu saja oleh serigala. Hikmahnya, kalian jangan naik chairlift dengan gratis, nanti nggak berkah, oke? Jangan lupa komen untuk memberikan masukan film selanjutnya, dan kalian silahkan tonton video Maur Cerita yang lainnya. Sampai jumpa di Maur Cerita selanjutnya. Bye!